Keputusan PSSI melanjutkan naturalisasi membuat berbagai belahan dunia terkejut, dan bahkan media Korea Selatan menyatakan Indonesia menggila dengan program tersebut. Proyek naturalisasi pemain yang dilakukan oleh PSSI belum menunjukkan tanda akan berhenti. Lagi dan lagi, pemain-pemain yang memiliki garis keturunan Indonesia di luar negeri datang. Yang terbaru adalah trio Emil Audero, Dean James, dan juga Joe Pelupesi yang baru disumpah menjadi warga negara Indonesia di Roma, Italia, Senin 10 Maret. Sontak media-media luar negeri menyoroti. Media olahraga Vietnam yang kerap mengamati gerak-gerik timnas Indonesia, hingga media Belanda turut menuliskan soal naturalisasi anyar tersebut. Media Korea yang juga ramai menuliskan soal sepak bola Indonesia, khususnya ketika Sintayong masih menjabat sebagai pelatih kepala di tim Merah Putih, juga kembali menuliskan geliat sepak bola di tanah air. Salah satu media top di Korea itu membuat berita naturalisasi Emil Audero, Dean James, dan juga Joe Pelupesi yang disebut sebagai cara untuk meningkatkan kualitas tim. Selain menuliskan soal naturalisasi 3 pemain dan juga jejak karir para penggawa anyar skuad Garuda tersebut, dipaparkan pula perihal pemilihan pemain ala Kluivert yang menepikan nama-nama yang sebelumnya jadi pilihan seperti Witan Sulaiman dan juga Asnawi Mangkualam. Ada pula bagian tulisan yang berisi soal kecenderungan Kluivert mempertahankan pemain-pemain naturalisasi yang sudah diandalkan sejak era kepelatihan Sintayong. 3 pemain naturalisasi baru timnas Indonesia menjadi sorotan bagi media Malaysia. Ketika pemain naturalisasi tersebut dipersiapkan timnas Indonesia untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Australia dan juga Bahrain. Kedatangan Joe Pelupesi, James, dan juga Audero sebagai pemain naturalisasi baru Indonesia menjadi sorotan media Malaysia makan bola. Dalam pemberitaan itu disebutkan, setelah ketiga pemain tersebut jadi warga negara Indonesia, PSSI akan mengurus pemindahan asosiasi dari Belanda dan juga Italia ke Indonesia. Sorotan juga diberikan oleh Stadium Astro. Media tersebut khusus menyoroti Dean James yang berasal dari klub Go Ahead Eagles. Dean James satu klub dengan Matchdeal yang gagal menjadi naturalisasi timnas Malaysia. Pasalnya Dej memiliki darah Malaysia yang terlalu jauh, yakni dari nenek moyang. Sementara FIFA mengakui keturunan hanya sampai kakek nenek. Di antara mereka yang mencuri perhatian adalah rekan setim kandidat naturalisasi skuad nasional di Go Ahead Eagles, Madar, yang sebelumnya tidak memenuhi persyaratan pelayakan untuk bergabung dengan Harimau Malaya, tulis Stadium Astro. Kiper Persebaya Surabaya Hernando Ari mengungkapkan rasa optimisme meski harus bersaing dengan Martin Pas dan juga Emil Audero di timnas Indonesia. Hernando Ari jadi salah satu kiper yang masuk dalam daftar pemain timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 edisi Maret 2025. Selain Hernando, ada pula Nadeo Argawinata. Terdapat 3 penjaga gawang yang masuk dalam daftar panggil terbaru racikan Patrick Kluivert. Namun ada satu nama ekstra, yakni Emil Audero yang tengah mengurus proses perpindahan federasi dari Italia ke Indonesia. Alhasil ada 4 kiper sekaligus yang memperebutkan satu tempat di starting line up. Melihat hal ini, Hernando Ari justru melihat ada persaingan positif di bawah Mister Gawang. Bagus dan baik juga. Saya optimis kapanpun ada kesempatan saya akan memberikan yang terbaik. Intinya saya selalu kasih yang terbaik di latihan, ujarnya. Posisi direktur teknik masih menjadi persoalan bagi timnas Indonesia karena kosong cukup lama. Meskipun begitu, hadirnya Jordi Cruyff bakal sedikit membantu lantaran mantan pemain timnas Belanda itu akan memberikan nasihat teknis untuk timnas Indonesia. Dalam konferensi pers di Jakarta Selasa 11 Maret, Cruyff menjelaskan kriteria direktur teknik yang cocok untuk timnas Indonesia. Menurut saya harus punya pengalaman dengan negara, budaya, dan strategi yang berbeda. Dia harus bisa bekerja sama dengan pelatih di semua kelompok umur, ujar Jordi Cruyff. Tidak hanya itu, seorang dirtek ini juga dituntut tampil maksimal untuk sepak bola suatu negara bahkan tim nasional. Dia harus membantu dari hari ke hari. Dia harus bisa menyusun strategi dan caranya untuk mencapai tujuan. Dia harus punya pengalaman abroad agar bisa adaptasi dengan cepat terhadap tempat baru, tutur Jordi. Intinya harus bekerja sama dan punya arah yang baru dengan tujuan yang sama, tegas Jordi Cruyff melanjutkan. Penasehat teknis timnas Indonesia Jordi Cruyff menyampaikan kekaguman saat tiba dan juga merasakan atmosfer Indonesia. Hal pertama, saya merasa ada passion besar di mana-mana, di jalanan, dimanapun. Passion adalah hal penting jika ingin mencapai tujuan besar.
Passion adalah hal yang paling indah, ucap Jordi Cruyff dalam sesi konferensi pers di Jakarta Selasa 11 Maret. Ya, Jordi Cruyff ditunjuk sebagai penasihat teknis Timnas Indonesia. Jordi tidak hanya berfokus pada Timnas Indonesia yang saat ini dipegang oleh Patrick Kluivert, melainkan juga menyusun program besar untuk membuat regenerasi pemain-pemain Indonesia berjalan bagus. Penting untuk melihat berbagai sisi. Hari ini tentu sudah ada Patrick Kluivert bersama para staf untuk pekerjaan harian. Tapi ada hal penting juga untuk menyusun strategi jangka pendek dan jangka panjang untuk mengembangkan populasi yang besar ini. Kita harus mencari talenta muda untuk masa depan Timnas. Tidak hanya di dalam lapangan, tapi juga harus ada strategi maksimal untuk masa depan, ujar Jordi Cruyff. Ketua Umum PSSI Erick Thohir bertemu dengan Duta Besar Kerajaan Bahrain HI Mr. Ahmad Abdullah Al-Harmasi Al-Hajeri membahas soal Timnas Indonesia yang akan menjamu Timnas Bahrain di laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir sebelumnya telah memastikan bahwa seluruh pihak siap menggelar laga melawan Bahrain dengan aman. Terbaru, ia bahkan bertemu langsung dengan Duta Besar Kerajaan Bahrain Ahmad Abdullah Al-Harmasi Al-Hajeri. Menurutnya pertemuan ini membahas soal persiapan Timnas Indonesia menyambut Bahrain. Dalam kesempatan kali ini Erick Thohir memastikan bahwa pihaknya bakal memberikan kenyamanan buat Bahrain. Orang nomor 1 di PSSI tersebut mengatakan bahwa Indonesia merupakan negara besar. Untuk itu semua pihak pasti akan menunjukkan bahwa Indonesia merupakan tuan rumah yang baik. Bahkan sebelumnya Timnas Indonesia bisa menggelar pertandingan melawan Jepang dan juga Arab Saudi dengan baik tanpa ada masalah apapun. Dalam laga melawan Jepang, supporter yang hadir di SUGBK bahkan mencapai 60.304 penonton. Dan pertandingan berlangsung dengan aman dan juga nyaman. Selain itu, pertandingan melawan Arab Saudi juga yang bergulir pada tanggal 19 November 2024 yang lalu juga dihadiri oleh 55.970 orang. Dan pertandingan tersebut berlangsung dengan aman dan juga nyaman. Untuk itu, Erick Thohir pun memastikan ke Bahrain bahwa Indonesia bakal bisa menjadi tuan rumah yang baik. Mantan pemilik Inter Milan tersebut bahkan memastikan semua supporter bakal bisa menikmati pertandingan dengan aman dan juga nyaman nantinya. Bahrain menggeber latihan jelang lawan Timnas Indonesia pada lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. 2 pekan sebelum laga, tim besutan Dragan Talajik tersebut mulai melakukan latihan intensif. Tim nasional Bahrain yang dipimpin oleh pelatih Dragan Talajik sudah menggelar latihan sejak Jumat 7 Maret malam untuk mempersiapkan 2 pertandingan. Tulis media Korea, pemain andalan Bahrain yakni Muhammad Marhun sudah bergabung bersama rekan-rekan setimnya. Sedangkan rombongan besar tim Bahrain juga sudah berkumpul setelah pelatih mengumumkan daftar pemain Bahrain untuk melawan Indonesia dan juga Jepang. Bahrain menetapkan 26 pemain yang akan dibawa untuk 2 laga tandang kontra Jepang dan juga Indonesia. Perpaduan pemain muda dan juga senior jadi pilihan Dragan Talajik, dan pemain 16 tahun bernama Said Al-Wadei juga turut dipanggil. Meski terbilang belia, kualitasnya terbilang mumpuni karena sedang memperkuat tim muda klub Spanyol Villarreal. Kabar buruk datang ke skuad Timnas Indonesia jelang pertandingan melawan Australia dan juga Bahrain. Salah satu pemain Timnas Indonesia yakni Egy Maulana Fikri mengalami cedera. Egy Maulana Fikri sudah tidak terlihat dalam 2 pertandingan terakhir Dewa United di Liga 1 2024-25. Pemain bernomor punggung 10 itu absen saat Dewa United menang 6-0 atas Semen Padang dan juga kalah 0-1 dari Borneo FC. Egy Maulana Fikri terakhir kali bermain saat Dewa United menang 2-1 atas Persik Kediri, namun ia hanya bermain selama 58 menit dan digantikan oleh Septian Bagaskara. Di samping itu, pelatih Dewa United yakni Jan Older Rickering bingung dengan keputusan Patrick Kluivert yang memanggil Egy Maulana Fikri. Padahal nyatanya mantan pemain FK Senika itu mengalami cedera. Saya tahu ini tanda tanya besar. Seharusnya ini adil untuk kita duduk bersama-sama, kata Jan Older Rickering. Meskipun begitu, pelatih asal Belanda itu tetap mengizinkan Egy Maulana Fikri pergi ke Timnas Indonesia. Dan Egy akan bergabung bersama Timnas Indonesia pada Minggu 16 Maret. Dian James resmi menjadi warga negara Indonesia bersama dengan Joe Pelopesi dan juga Emil Audero Bulyadi, dan ketiganya bakal memperkuat Timnas Indonesia. Dian James mengaku bersyukur dan juga tak sabar membela Timnas. Sangat bersyukur menantikan perjalanan ini, ucap pemain Go Ahead Eagles tersebut dilansir dari Instagramnya. Hadirnya Dian James akan menambah kekuatan di sektor bertahan. Pemain 24 tahun tersebut berposisi sebagai bek kiri. Dian James akan menjadi pesaing dari Calvin Verdong, Pratama Arhan hingga Shane Patinama.
Sementara itu Emil Audero Mulyadi akan memperkuat pos penjaga gawang. Kiper Palermo itu bisa menjadi pilihan selain Martin Paz yang saat ini menjadi kiper utama skuad Garuda. Lalu Joe Pelupessy akan menambah daya sektor tengah yang sudah ada Tom Haye dan juga Ivar Jenner. Pratama Arhan bakal sangat sulit untuk menembus persaingan bek kiri timnas Indonesia yang kini mendapatkan tambahan Dean James. Posisi bek kiri bisa dianggap sebagai sektor yang paling gemuk dalam skuad timnas Indonesia. Berbeda dengan bek tengah yang sekali main bisa berjumlah 3, bek kiri hanya berjumlah 1 dalam seluruh formasi. Kebijakan naturalisasi PSSI juga tampak memperparah obesitas di sektor ini, termasuk gelombang teranyar pada Senin 10 Maret. Dengan rasio 5 pemain memperebutkan satu posisi bek kiri bisa dianggap sebagai pos neraka di tim Garuda. Dan hal itu akan membuat Arhan sebagai pemain jebolan Liga 1 Indonesia akan sulit untuk mendapatkan menit bermain, kecuali pindah posisi. Ya, di atas kertas Arhan akan menjadi bek kiri urutan kelima dalam hierarki bek sayap Garuda. Layak untuk ditunggu bagaimana Kluivert mengatasi ketidakseimbangan skuad timnas Indonesia yang ia warisi dari Sintayong ini. Emil Audero Mulyadi mengucapkan komentarnya usai resmi menjadi warga negara Indonesia dan akan memperkuat timnas Indonesia. Kiper Palermo itu bertekad membawa timnas ke Piala Dunia 2026. Selain itu, ia juga siap all-in alias berkomitmen penuh memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Semangat kami mencapai Piala Dunia tetap berlanjut. Terima kasih untuk Presiden Prabowo. Saya siap memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Ayo Indonesia, kata Emil Audero, sumber Instagram Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Di samping itu, jika Emil Audero bisa masuk skuad lawan Australia dan juga Bahrain, kemungkinan salah satu dari Nadio ataupun Hernando akan dicoret. Emil Audero saat ini bermain di Palermo di Serie B secara pinjaman dari Como. Sejauh ini Serie B musim ini berjalan, Emil sudah bermain dalam 5 pertandingan dengan 450 menit bermain. Di Como di Serie A musim ini, ia bermain 8 laga dengan 720 menit bermain. Kiper yang lahir di Mataram 28 tahun silam itu juga pernah memperkuat sejumlah klub Italia lain. Emil Audero pernah membela Sampdoria, Inter Milan, Juventus dan juga Venezia FC. Bahkan ia meraih gelar Serie A 23-24 dan juga Supercoppa Italiana bersama Inter Milan. Bersama Juventus ia merasakan gelar Serie A 15-16, 16-17 dan juga Coppa Italia 15-16, 16-17. Dan Emil sebelumnya pernah memperkuat timnas U17 Italia. Kiper Persebaya Surabaya Hernando Ari Sutarja diangkat bicara soal hadirnya Emil Audero Mulyadi sebagai penjaga gawang anyar timnas Indonesia. Kiper asal Semarang tersebut siap bekerja keras demi tempat utama di timnas Indonesia dengan hadirnya Emil Audero. Persaingannya biasa saja sih mas, ujar Hernando Ari. Ya, hadirnya Emil Audero membuat motivasi Hernando Ari semakin besar. Kiper 23 tahun tersebut ingin mengambil banyak ilmu dari ex-kiper Inter Milan tersebut. Jadi motivasi yang pasti, namanya juga sepak bola. Sepak bola kan sifatnya internasional ya mas, jadi kita harus ambil ilmu sebanyak-banyaknya ya dan belajar. Mungkin Emil sudah berpengalaman, dia sudah berpengalaman, sementara saya masih muda juga, ujar Hernando Ari. Hernando Ari akan segera merapat ke timnas Indonesia. Pelatih Persebaya Surabaya Paul Monster mendukung penuh pemanggilan ini. Menurutnya, hal tersebut cukup penting saat seorang pemain bisa bermain untuk timnas. Tentunya Hernando Ari harus fokus dulu ke tim karena mereka akan bertanding melawan PSIS pekan ini. Sangat bagus bahwa dia dipanggil ke tim nasional. Tetapi untuk sekarang, fokusnya ada untuk Persebaya sampai lagi lawan PSIS besok Rabu, kata Paul Monster. Pelatih berpaspor Swedia ini berharap Hernando bisa memberikan kontribusi maksimal di timnas. Menurutnya, persaingan di skuad Garuda saat ini semakin ketat dan juga hanya pemain terpilih yang bisa bermain. Tentunya dia harus lebih dahulu memberikan penampilan terbaiknya bersama Bajul Ijo. Saya harap dia bisa memberikan yang terbaik untuk tim nasional, tetapi sekarang fokus sepenuhnya untuk Persebaya, ujarnya. Ketua Badan Tim Nasional atau BTN Soemarji akhirnya bicara tentang pertemuan internal pemain timnas Belanda. Pertemuan tersebut terjadi jelang pertandingan melawan Arab Saudi pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada bulan November tahun lalu. Banyak rumor yang muncul bahwa pertemuan ini adalah bentuk kekecewaan pemain kepada pelatih Sintayong.
Bahkan isu ini disebut-sebut menjadi salah satu alasan untuk mendepak Sinteyong. Sumarji menjelaskan bahwa masalah ini sudah menjadi isu liar. Menurutnya, pertemuan pemain timnas di hotel tersebut dipimpin oleh CECS. Namun C sudah izin kepada dia dan juga Sinteyong sebelum mengumpulkan pemain. Sumarji melanjutkan, aksi pemain ini sebenarnya adalah hal yang wajar. Apalagi mereka mendapatkan kekalahan beruntun saat melawan Jepang dan juga China. Perlu pendekatan khusus agar bisa bangkit dan juga akhirnya sukses mengalahkan Arab Saudi. Deretan nama pemain-pemain yang aktif di Eredivisie maupun jebolan tim junior Oranje di Timnas Indonesia membuat media Belanda familiar dengan skuad merah putih yang sekarang berada di bawah arahan Patrick Kluivert. Di antara 30 nama tersebut, sebanyak 17 pemain memiliki darah Belanda, 1 orang memiliki keturunan Spanyol, dan 1 orang lagi memiliki ibu dari Italia. Hal tersebut membuat salah satu media Belanda, Voetbal Primer, VP, menyatakan nama-nama yang dipanggil Kluivert tidak asing. Kluivert merilis daftar pemain, nama familiar dalam daftar 30 orang, tulis VP sebagai judul. Media itu juga menyebutkan soal Ole yang sudah beralih dari warga negara Belanda menjadi WNI dan telah mendapat persetujuan pindah federasi. Ole juga merupakan pemain yang punya pengalaman di Eredivisie. Baru pada Januari lalu pindah dari Utrecht ke Oxford United. Debut Ole Romeni di depan mata, pemain yang baru pertama kali masuk daftar panggilan setelah proses naturalisasinya berhasil. Selain Romeni, ada sejumlah nama familiar lain dalam daftar 30 pemain Kluivert. Tom Haye, Miss Hilges, Ivar Jenner, Kelvin Verdong, dan Eleanor Genders. Sejumlah pemain dari Eredivisie bisa berharap dipanggil ke Timnas Indonesia, tulis VP. Pemain Timnas Indonesia, Sandy Walsh terus bersinar saat bermain untuk Yokohama F. Marinos di AFC Champions League Elite 2024/2025. Yokohama F. Marinos menjamu Shanghai Port FC di leg kedua babak 16 besar AFC Champions League Elite di Stadion Internasional Yokohama, Yokohama, Selasa, tanggal 11 Maret tahun 2025. Sandy Walsh kembali dipercaya sebagai bek tengah bagian kiri dalam formasi 4-3-3 yang dipasang oleh Steve Holland. Posisi ini juga diperankan bek 29 tahun saat bermain di pertemuan pertama di Shanghai. Yokohama F. Marinos tampil dominan sejak awal di depan supporter sendiri. Tim tuan rumah langsung menunjukkan superioritasnya usai berhasil mencetak gol cepat di menit kedua. Tak butuh waktu lama, tim tuan rumah menggandakan keunggulan melalui sontekan penyerang andalannya, Anderson Lopez pada menit ke-29. Skor 4-1 untuk keunggulan Yokohama F. Marinos. Assist dari Sandy Walsh jadi gol penutup Yokohama F. Marinos pada laga malam ini. Skor ini membuat tim berjuluk Tricolor tersebut lolos ke babak 8 besar Liga Champions Asia usai menang dengan agregat 5-1. Asnawi Mangkualam pamer skill bersama Port FC usai tidak dipanggil Timnas Indonesia untuk kualifikasi Piala Dunia 2025 periode Maret. Kemampuan individu itu ditunjukkan Asnawi melalui unggahan video di Instagram saat Port FC menghadapi Muangthong United dalam matchday ke-25 Liga Thailand, Minggu, 9/3. Dalam pertandingan di Stadion Thunderdome itu, Port FC menang 2-1 atas Muangthong melalui gol Worahit Kanisri Pampen dan Tanabon Kesarak. Asnawi sendiri dimainkan pelatih Wasapol Kayopaluk sebagai starter dengan menempati posisi bek kanan. Kendati tidak bermain di posisi yang sebenarnya, Asnawi tetap tampil mengesankan. Pemain 25 tahun tersebut menjaga bola di areanya dengan baik. Mantan pemain PSM Makassar tersebut juga beberapa kali melakukan tackle bersih yang menghambat serangan lawan. Tidak hanya piawai dalam bertahan, Asnawi juga membantu serangan Port FC melalui sisi kiri.
Rangkuman penampilan epik tersebut diunggah Asnaomi Mangkualam setelah tidak dipanggil dalam skuad sementara timnas Indonesia untuk melawan Australia dan Bahrain dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.